selamat berjumpa kembali adik-adik yang ada di rumah. Bersama saya Bapak Wilfridus Kapol SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada kesempatan ini bersama saya Bapak Carolus Tientowala yang sering disapa dengan Bapak Carlos, guru SMPK Frater Maumere. Pak Carlos adalah guru yang berpengalaman dalam membimbing anak-anak baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Pada kesempatan ini kami akan membagi pengetahuan tentang bagaimana menyusun sebuah teks laporan percobaan. Tentunya sebuah teks laporan percobaan yang disampaikan kepada khalayak ramai tidak terlepas dari teori-teori yang ada di dalam teks laporan percobaan itu sendiri. Pada kesempatan ini kita akan berbicara, menggali pengetahuan kita tentang bagaimana sebenarnya struktur dari teks laporan percobaan hingga bagaimana cara kita menyajikannya agar lebih menarik dan lebih baik untuk disimak khalayak ramai. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan sharing sedikit dengan Pak Carlos tentang bagaimana dengan cara menyusun sebuah teks laporan percobaan. Tetapi sebelumnya itu saya minta supaya Pak Carlos sedikit menjelaskan kepada kami struktur yang ada dalam teks laporan percobaan. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Wilfridus Kapol SPD yang sudah mengantar dalam ruang belajar kita hari ini ya. Jadi sebenarnya adik-adik, sebuah teks laporan percobaan itu dia memiliki satu komposisi struktur yang lengkap. Nah, struktur yang lengkap itu menjadi pertanyaan untuk kita semua. Kira-kira struktur yang lengkap itu seperti apa ya? Nah, kalau untuk struktur sebenarnya dalam sebuah teks laporan percobaan itu hanya memiliki dua struktur umum. Di antaranya adalah definisi umum atau pernyataan umum, lalu diikuti dengan uraian. Nah, pada bagian definisi umum atau pernyataan umum ini biasanya berisikan pengantar terhadap objek penelitian yang mau kita lakukan atau pengantar terhadap sasaran penelitian yang mau kita lakukan. Sedangkan pada uraian itu berisikan hasil serta pembahasan-pembahasan yang sudah kita lakukan dalam percobaan. Nah, itu sebenarnya untuk struktur umumnya ya. Kalau untuk berbagai versi struktur lainnya, sebenarnya kalau untuk struktur yang lebih lengkap itu biasanya disajikan mulai dengan judul. Nah, judul ini sebenarnya dia memberikan kata kunci terhadap sasaran penelitian kita, terhadap apa yang mau kita lakukan dalam penelitian kali ini ya. Setelah itu nanti masuk pada bagian yang kedua, itu dia masuk pada bagian pendahuluan. Nah, kalau pada bagian pendahuluan ini dia bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada latar belakang, kemudian diikuti dengan rumusan-rumusan masalah, dan juga diikuti dengan tujuan dari penelitian yang mau kita lakukan. Nah, setelah masuk pada bagian pendahuluan, kita masuk pada bagian struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga itu kita masuk pada bagian kajian teori. Nah, kajian teori ini berurusan dengan teori-teori atau referensi-referensi materi untuk kita gunakan dalam membahas uji coba kita, membantu membahas atau menemukan jawaban dari uji coba kita, gitu ya. Lalu masuk pada bagian struktur yang berikutnya adalah metode penelitian. Nah, biasanya dalam metode penelitian ini mencakupi alat dan bahan, kemudian prosedur dan tata cara kerja kita, bahkan juga sampai dengan waktu penelitian dan juga tahapan-tahapan penelitian. Bisa diuraikan dalam metode penelitian ini ya. Nah, setelah metode penelitian kita masuk pada bagian yang berikutnya, itu adalah hasil dan pembahasan dari uji coba penelitian kita. Nah, kenapa ada hasil? Hasil itu berarti sudah ada uji coba yang kita lakukan ya. Sudah ada uji coba yang kita lakukan, dan uji coba itu kemudian kita menemukan jawaban atau hasil. Hasil-hasil itu direkap secara baik, didata secara baik, dan dimasukkan dalam teks kita, gitu
ya. Kemudian ada juga pembahasan. Biasanya ada hasil-hasil yang kita temukan itu dibutuhkan pembahasan. Pembahasannya seperti apa? Pembahasannya kita rapatkan atau kita dekatkan dengan teori-teori yang ada, yang sudah ada, gitu ya. Sehingga kita menemukan jawaban dari kata kunci penelitian kita. Lalu diakhiri dengan kesimpulan, yang mana kesimpulan itu yang mengulang kembali rangkaian bagian hasil dari pembahasan kita dalam bentuk yang lebih singkat, ya. Lalu diikuti dengan daftar pustaka itu sebagai pengulang atau sebagai bagian daripada menyajikan referensi apa yang kita gunakan. Begitu. Ya adik-adik, kira-kira begitulah struktur dari sebuah teks laporan percobaan. Kadang-kadang kita temukan di tengah masyarakat dari berbagai sumber, khususnya pada bagian pendahuluan yang di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kadang-kadang kami bingung bagaimana cara menulis latar belakang yang baik, rumusan masalah yang baik, dan juga tujuan dari penelitian yang baik. Mungkin Pak Carlos sedikit berbagi tentang bagaimana cara menulis latar belakang yang baik serta rumusan masalah dan tujuan. Jadi, makasih ya. Jadi kalau dalam sebuah pendahuluan, kemudian adik-adik ingin menyajikan latar belakang, ya. Sebenarnya dalam sebuah latar belakang ini dia hanya memberikan penjelasan umum terhadap judul atau objek penelitian dari yang mau kita lakukan. Jadi itu penjelasannya secara umum. Lalu biasanya juga di dalam latar belakang ditambahkan juga dengan mungkin apa alasan sehingga membuat kita mau melakukan percobaan ini. Itu pada bagian latar belakangnya. Sedangkan pada bagian rumusan masalah, ya, sebenarnya ada satu kata kunci untuk adik-adik. Cara menyusun rumusan masalah sederhana sekali. Tinggal lihat judulnya apa, ditambahkan kata tanya di depan judulnya, lalu dijadikan sebagai sebuah pertanyaan rumusan masalah. Ini misalnya contohnya, ya. Judulnya adalah uji kandungan makanan dalam nasi, misalnya uji kandungan gizi, ya, dalam nasi. Nah, pertanyaan dalam rumusan masalah kita tinggal tambahkan kata tanya di depan judulnya. Jadi misalnya judulnya tadi adalah uji kandungan gizi dalam nasi, maka ditambahkan dengan katanya bagaimana kandungan gizi dalam nasi, sebuah pertanyaan rumusan masalah singkat. Jadi itu dibuat dengan pertanyaan yang singkat. Kenapa? Karena nanti rumusan masalah ini menjadi sasaran untuk kita lakukan dalam pembahasan kita nanti. Kita mencari tahunya dalam pembahasan, begitu ya. Setelah itu nanti masuk pada tujuan. Nah, tujuan ini sebenarnya apa yang mau kita temukan dalam pembahasan. Nah, itu harus dijelaskan sehingga mungkin adik-adik bisa menggunakan bahasa seperti ini. Penelitian kali ini bertujuan untuk menemukan kandungan gizi dalam nasi, misalnya seperti itu. Jadi begitu untuk merumuskan sebuah pendahuluan, dalam hal ini latar belakang, perumusan masalah, dan juga tujuan dalam sebuah penelitian. Berikutnya Pak, tadi sedikit penjelasan dari Pak tentang bagaimana merumuskan sebuah rumusan masalah, ya. Yang menjadi timbul pertanyaan, apakah semua rumusan masalah itu berupa pertanyaan ataukah boleh berupa pernyataan? Oh iya, bagus sekali. Jadi adik-adik di rumah, ya, kalau soal rumusan masalah, dalam aturan penyusunan rumusan masalah wajib menggunakan pertanyaan, wajib. Tidak bisa kita menggunakan pernyataan, ya. Karena kalau pernyataan itu nanti dia adanya pada bagian boleh dalam tujuan atau juga boleh dalam hasil pembahasan kita. Tapi rumusan masalah ini ada sebuah pertanyaan. Isinya adalah sebuah pertanyaan yang membantu kita untuk menemukan jawaban. Jadi tidak bisa berupa pernyataan, begitu ya. Oke. Ya Pak. Seterusnya dalam laporan penelitian pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian atau percobaan tadi. Kadang-kadang sebelum kita melakukan penelitian, kita memiliki asumsi terlebih dahulu terhadap hasil yang akan kita capai nanti. Ya. Contohnya saja, kita sudah berasumsi bahwa sebuah mesin diesel hanya bisa berjalan apabila menggunakan solar. Ternyata dalam hasil penelitian kita ada bahan bakar alternatif lain yang juga bisa digunakan pada mesin diesel. Tapi
dalam pikiran kita sudah terbentuk bahwa mesin diesel pasti menggunakan solar. Apakah di dalam kesimpulan ini boleh kita memasukkan pikiran pribadi kita di dalam kesimpulan, ataukah 100% hasil penelitian kita? Oke, baik ya. Jadi pertanyaan ini sangat bagus sekali ya. Sebenarnya bahwa teks percobaan, teks laporan percobaan itu syaratnya satu, disusun berdasarkan hasil uji coba yang sudah dilakukan. Ingat ya, berdasarkan hasil uji coba yang sudah dilakukan. Nah, dalam uji coba biasanya kita memiliki dugaan awal ya, pemikiran-pemikiran awal. Itu wajar sekali kita punya pemikiran-pemikiran awal. Tetapi pemikiran-pemikiran awal kita bisa saja keliru, dan keliru ketika kita melakukan hasil percobaan, artinya tidak sesuai dengan hasil percobaan kita. Nah, pertanyaan tadi adalah bagaimana kita mau menyajikan sebuah kesimpulan atau isi dari sebuah hasil percobaan? Apakah kita mengisinya melalui pemikiran kita atau dugaan awal kita, atau kita mengisi berdasarkan kenyataan penelitian? Nah, kalau dalam sebuah teks laporan percobaan memang harus diambil ada berdasarkan hasil percobaan, berdasarkan kenyataan percobaan. Kalau tadi mesin diesel ternyata dugaan kita bahwa hanya menggunakan solar, tapi dalam penelitian kita bisa menggunakan bahan bakar lainnya, maka kita harus menulis di dalam teks laporan percobaan itu bahwa mesin diesel memang bisa menggunakan bahan bakar lainnya. Tidak bisa kita paksakan pemikiran kita tuangkan dalam percobaan begitu. Jadi kita harus secara jujur menulis teks laporan percobaan pada bagian isi itu harus secara berdasarkan hasil penelitian kita yang kita temukan, bukan berdasarkan hasil pemikiran kita, apalagi berdasarkan hasil imajinasi kita yang tidak lakukan percobaan lalu kita tulis percobaan. Itu salah besar begitu. Berarti di dalam sebuah hasil laporan percobaan yang dituangkan dalam kesimpulan, ingat adik-adik di rumah, yang kita masukkan di dalamnya adalah fakta yang kita temukan di dalam rangkaian percobaan yang kita lakukan. Ya, tidak bisa kita memasukkan asumsi kita ke dalam kesimpulan dari hasil sebuah percobaan. Itu menyangkut strukturnya. Sekarang menyangkut kebahasaannya. Dalam teks yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ada selain teks laporan percobaan, ada teks berita, ada teks narasi, ada deskripsi, ada berbagai macam variasi yang kita temukan. Ada yang boleh kita menggunakan bahasa sehari-hari atau orang kenal dengan bahasa pasar. Ada yang harus menggunakan bahasa baku. Ada yang bisa kita berkolaborasi antara bahasa baku dengan bahasa pasar. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan teks laporan percobaan? Nah, kalau untuk teks laporan percobaan sendiri ya, unsur-unsur kebahasannya juga hampir sama dengan teks yang lainnya, hampir sama. Biasanya di dalam juga ada penggunaan kalimat tunggal, kalimat majemuk, lalu ada juga penggunaan konjungsi, lalu ada juga penggunaan kata depan, lalu ada juga penggunaan kata bilangan, lalu misalnya juga ada penggunaan kalimat-kalimat yang berupa fakta, gitu ya. Jadi itu sebenarnya unsur-unsur kebahasan yang sama dengan teks-teks lainnya. Hanya yang di sini mau ditambahkan bahwa dalam teks laporan percobaan biasanya juga dia menambahkan dalam bentuk data-data berupa diagram atau tabel atau grafik, yang mana itu biasanya membantu peneliti untuk membaca suatu hasil. Jadi kadang-kadang ditemukan seperti itu dalam sebuah isi teks laporan percobaan. Jadi dalam laporan percobaan itu selain hasil penelitian yang dimuat dalam teks, bisa juga didukung dengan instrumen lain, berupa grafis, berupa gambar, dan berupa hal lainnya yang digunakan dalam sebuah percobaan. Kira-kira seperti itu. Oke adik-adik, kira-kira seperti itu struktur dari sebuah teks laporan percobaan. Bagaimana kita dapat menulis teks laporan percobaan yang baik berdasarkan struktur yang baru saja dijelaskan oleh Bapak Carlos, akan kita pelajari beberapa saat lagi. Sekarang kita break sejenak, kita mempersiapkan semangat kita yang baru untuk masuk ke materi baru tentang menyajikan sebuah teks laporan percobaan.
lagi dengan Pak Carlos dan juga saya, Pak Frit. Tadi kita sudah sama-sama menggali tentang struktur dari sebuah teks laporan percobaan atau yang sering kita dengar dengan laporan hasil penelitian. Sekarang kita lebih jauh lagi, kita akan menggali bagaimana cara menyajikan sebuah teks laporan percobaan yang menarik dan juga baik untuk khalayak ramai. Pak Carlos, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai media, kita temukan laporan percobaan. Tentunya ada beberapa variasi yang ditampilkan di sana. Bagaimana cara menyajikan sebuah laporan percobaan yang baik sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia? Baik, terima kasih ya Pak Frit ya. Jadi untuk adik-adik generasi cerdas, pater atau adik-adik SMP dimanapun berada ya. Jadi begini, setelah kita sudah menguasai materi tentang struktur dari sebuah teks laporan percobaan, sebenarnya kita masuk pada materi menyajikan sebuah teks laporan percobaan. Nah, untuk menyajikan sebuah teks laporan percobaan ini, sebenarnya ada beberapa tahap yang harus kita lewati dulu. Di antaranya ada tahap perencanaan. Minimal adik-adik harus punya perencanaan. Dan perencanaan itu biasanya dibuat dalam sebuah ilustrasi atau sebuah kerangka untuk membantu kita mengatur tata cara perencanaan. Nah, bagaimana saja persiapan perencanaan kita? Nah, biasanya di dalam perencanaan itu ada judul. Minimal adik-adik sudah menetapkan judul apa yang mau dilakukan dalam penelitian ya. Lalu yang kedua, setelah ada judul dalam penelitian kita, adik-adik mulai memasukkan dengan bagian pendahuluannya. Nah, kenapa bagian pendahuluan harus dimasukkan sebagai perencanaan? Karena biasanya di dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Nah, latar belakangnya ini kan nanti mengantar judul yang adik-adik mau sajikan dalam sebuah penelitian. Lalu kemudian di dalam pendahuluan juga ada rumusan masalah. Kira-kira pemikiran adik-adik tentang percobaan ini yang mau dicari apa? Masalahnya apa? Nah, itu yang ditanyakan dalam rumusan masalah kan. Kemudian sampai dengan kira-kira hasil apa yang mau ditemukan dalam penelitian ini. Itu biasanya ada dalam tujuan. Makanya bagian judul dan pendahuluan ini penting sebagai sebuah perencanaan. Termasuk juga pada bagian yang namanya teori juga harus dipersiapkan. Teori-teori apa yang mau kita gunakan sehingga bisa menjawab hasil penelitian kita. Sehingga kajian teori juga bisa kita mulai temukan, cari, kita masukkan dalam kerangka perencanaan kita. Lalu selain kajian teori ada juga metode. Nah, metode ini yang paling penting. Berhasil tidaknya sebuah uji coba penelitian kita itu ada pada metode. Kenapa metode ini penting? Karena di situ ada alat dan bahan yang mau kita gunakan selama proses percobaan, waktu atau tahapan-tahapan percobaan, serta proses cara kerjanya. Itu ada pada metode penelitian atau metode percobaan kita. Nah, itu yang harus kita siapkan di awal. Nah, setelah itu kita melanjutkan dengan tahapan uji coba. Nah, pada tahapan uji coba atau tahapan penelitian ini, nah adik-adik harus melakukan berdasarkan proses yang sudah direncanakan, berdasarkan catatan rumusan masalah yang sudah ditanyakan atau tujuan yang mau kita dapatkan, sehingga itu harus dilewati secara baik. Ingat bahwa setiap tahapan hasil uji coba kita yang ada dalam proses penelitian itu harus dicatat secara baik, dicatat kemudian dimasukkan dalam bagian hasil penelitian kita nanti. Nah, biasanya hasil-hasil itu dimasukkan dalam hasil penelitian kita. Lalu setelah uji coba ini sudah berjalan, kemudian kita sudah mendapatkan hasil, nah kita tinggal melengkapi bagian hasil dan pembahasan sampai dengan bagian kesimpulan atau bagian penutup dari sebuah teks. Nah, untuk itu hasil-hasil tadi kita masukkan dalam bagian hasil dan pembahasan, lalu bila perlu kita bahas untuk mendapatkan jawaban-jawaban kalau memang membutuhkan pembahasan terhadap hasil percobaan kita. Dibahas secara terperinci, diuraikan secara terperinci, bahkan dijelaskan secara terperinci. Tidak bisa dijelaskan sepenggal-penggal. Jadi dalam hasil dan pembahasan ini menjadi kata kunci untuk kita menjelaskan hasil penelitian kita, hasil uji coba kita, dan itu harus dijelaskan secara terperinci ya, gitu ya. Oke. Lalu setelah itu, jika sudah diuraikan secara terperinci dan sudah jelas,
barulah kita masuk pada bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sebenarnya kita mengulang kembali bagian isi dari hasil percobaan kita atau isi dari hasil pembahasan kita. Begitu. Lalu kita ulangi dengan beberapa kalimat yang lebih singkat atau mengandung inti penting daripada pertanyaan rumusan masalah kita. Lalu diakhiri jangan lupa, karena kita mengadopsi beberapa kajian teori dari luar, maka kita harus menulisnya pada daftar pustaka. Dan itu beberapa langkah sebenarnya yang harus kita lewati dalam melakukan suatu penulisan atau penyajian teks laporan percobaan. Jadi kita mulai dengan perencanaan, setelah itu kita melakukan percobaan, lalu kita mengisi hasil daripada percobaan kita ke dalam sebuah teks sampai dengan pada bagian daftar pustaka. Itu. Pak Carlos, dalam kebiasaan kita dalam menulis sesuatu, kadang-kadang kita terlebih dahulu menulis isi, setelah selesai mengambil kesimpulan, baru kita melihat kembali judulnya. Kan tadi dijelaskan bahwa kita menentukan judul apa yang artinya sudah disiapkan terlebih dahulu. Apakah boleh kita membuat semua tulisan dulu, baru terakhir kita menentukan, oh judul yang tepat untuk tulisan saya adalah ini. Ya, ini pertanyaan yang kritis juga ya. Mungkin pertanyaannya jangan sampai mewakili generasi cerdas di rumah ini sepertinya. Jadi paham sekalian. Jadi begini ya, dalam sebuah penulisan laporan percobaan memang agak sedikit berbeda dengan penyajian teks sastra misalnya ya. Kalau teks sastra biasanya kita rangkaikan dulu kerangka pikiran kita, baru dengan tema yang ada, lalu baru kita tetapkan judulnya apa. Judul ini kan sebagai simbol saja untuk menarik pembaca berdasarkan cover isi cerita kita kan begitu. Tapi berbeda dengan teks laporan percobaan. Nah, kalau dalam teks laporan percobaan, judul kita kan penting. Judul ini sebenarnya dia menjadi perwakilan tema, perwakilan topik dalam penelitian, sehingga wajib didahulukan. Tanpa judul kita tidak bisa menguraikan yang lain-lainnya, begitu. Jadi adik-adik di rumah, sebelum melakukan penulisan penyajian teks laporan percobaan, maka adik-adik harus minimal memiliki satu judul terlebih dahulu. Karena judul ini menjadi wajah, judul ini menjadi dasar untuk kita mengungkapkan apa yang mau kita lakukan dalam penelitian. Begitu. Jadi adik-adik di rumah, judul di dalam teks laporan penelitian atau percobaan berbeda dengan ketika kita membuat teks berita, teks deskripsi. Dalam teks laporan percobaan, judul itu ditentukan duluan. Karena dalam suatu perencanaan, judul akan berkaitan erat dengan latar belakang yang telah kita siapkan. Bahkan sampai hasil, hasil. Sekarang kita masuk lebih ke dalam lagi. Itu mengenai rumusan masalah dan juga tujuan. Kadang orang ketika menulis teks laporan percobaan, orang mengatakan seperti ini, sebaiknya tujuannya tidak hanya satu, sebaiknya 2, 3. Demikian pun dengan rumusan masalah. Banyak yang membuat lebih dari satu rumusan masalah. Apakah di dalam laporan percobaan ini diperbolehkan? Oke, baiknya ini juga pertanyaan yang luar biasa ya, sangat kritis ya. Dan saya yakin ini adik-adik generasi Spater maupun adik-adik generasi hebat yang ada di bangku SMP kelas 9, ini menjadi satu pertanyaan awal yang luar biasa untuk adik-adik. Jadi begini sebenarnya rumusan masalah dengan tujuan ya. Nah, rumusan masalah dengan tujuan ini adalah satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Seberapa jumlah rumusan masalah yang kita berikan dalam laporan percobaan akan menjawab seberapa banyak tujuan yang akan kita peroleh. Ya. Begitu kata kuncinya itu. Dan saya ulang ya, seberapa banyaknya rumusan masalah yang kita sajikan dalam teks laporan percobaan akan menjawab tujuan juga yang sama banyaknya dengan rumusan masalah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, apakah hanya satu pertanyaan saja atau boleh lebih dari satu? Sebenarnya begitu maksudnya. Kalau dalam sebuah rumusan masalah penelitian atau percobaan, pertanyaan rumusan masalah boleh adik-adik sajikan lebih dari satu ya, lebih dari satu maksudnya. Kenapa? Tergantung kemampuan adik-adik dalam melakukan percobaan. Kira-kira sasaran percobaan ini dia nanti mengarah kepada beberapa jawaban. Sehingga beberapa jawaban itu adik-adik bisa rumuskan dalam beberapa pertanyaan. Misalnya tadi menguji zat gizi pada nasi ya. Misalnya adik-adik melakukan pertanyaan pertama, bagaimana kandungan zat gizi pada nasi? Itu pertanyaan pertama, dan itu menjadi pertanyaan paling penting berdasarkan judul kita. Pertanyaan kedua bisa adik-adik berikan dalam rumusan masalah, misalnya bagaimana cara menguji kandungan gizi pada nasi. Nah ini kan juga
kira dia seiring sejalan dengan proses percobaan yang kita lakukan. Karena biasanya menguji nasi diikuti dengan proses bagaimana kita menguji nasinya kan gitu. Jadi bisa disajikan satu kali dalam sebuah rumusan masalah. Jadi ada 2 pertanyaan bisa kita masukkan gitu. Nah, yang terpenting adik-adik mampu untuk memberikan ruang jawaban dalam pembahasan nantinya dan betul-betul berdasarkan percobaan yang sekali kita lakukan dalam percobaan ini. Tidak bisa adik-adik memberikan pertanyaan rumusan masalah tapi percobaannya tidak dilakukan pada tahapan ini. Nah, itu nanti salah nanti gitu ya. Sehingga jadi kalau misalnya itu adik-adik mau memberikan lebih dari 1 pertanyaan boleh. Yang penting masih berdasarkan satu koridor atau satu garis percobaan kita. Jangan pada bagian percobaan lain. Nah, dari pertanyaan boleh dibuat lebih dari 1. Oke, jadi adik-adik, tujuan dalam sebuah teks laporan percobaan harus sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam teks laporan tersebut. Lalu Pak Carlos, Ya. seberapa penting sebuah landasan teori dalam sebuah laporan percobaan? Oh iya. Jadi kalau untuk teori ya, kalau teori itu memang sangat penting sekali. Nah, mengapa teori ini sangat penting dibutuhkan dalam sebuah pembahasan atau penulisan teks laporan percobaan? Karena satu, teori ini menjadi kata kunci untuk membuka ruang jawab kita terhadap penelitian kita atau percobaan kita. Jadi biasanya kita menulis tentang nasi, tapi orang tidak mengerti tentang nasi, kan harus butuh teori tentang nasi kan begitu ya. Nasi itu apa sebenarnya? Begitu. Atau orang tidak mengerti tentang kata gizi, maka kita harus mencari teori-teori tentang gizi gitu ya. Lalu atau orang tidak mengerti tentang kandungan zat gizi, maka kita harus mencari teori yang sudah ada tentang kandungan zat gizi. Karena ini membutuhkan teori untuk membantu kita menemukan jawaban terhadap penelitian yang sudah kita lakukan. Sehingga kalau ditanya seberapa penting, memang sangat penting. Dari teori-teori itu dipilih atau ditentukan berdasarkan rumusan masalah yang mau kita lakukan, atau berdasarkan tujuan penelitian yang mau kita lakukan, atau berdasarkan judul yang sudah kita pilih. Begitu. Dan teori sangat penting. Tanpa teori kita tidak bisa melakukan pembahasan nantinya. Begitu. Nah, hasil ada, tapi pembahasan tidak ada. Gitu ya. Oke, jadi adik-adik, sebelum kita melakukan sebuah tindakan penelitian, landasan teori sangat dibutuhkan. Wajib dalam sebuah laporan percobaan. Maksudnya apa? Supaya apa yang kita lakukan berdasarkan petunjuk dari teori-teori tertentu, agar kita tidak buta dalam melakukan sebuah percobaan. Kira-kira begitu. Oke, adik-adik yang ada di rumah, demikian diskusi kita pada kesempatan ini. Bagaimana struktur dan juga cara menyajikan sebuah teks laporan percobaan. Adik-adik di rumah, ada sebuah kata bijak seperti ini. Pendidikan berakar pahit, berbuah manis. Kata Aristoteles menggambarkan betapa pahitnya seseorang dalam melakukan percobaan. Tetapi begitu dia menemukan hasil yang memuaskan, kebahagiaan tersendiri yang ia rasakan. Terus mencoba, terus belajar. Ingat, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, patuhi seluruh protokol kesehatan. Terima kasih Pak Carlos yang sudah menemani kita, membagi pengetahuannya kepada saya dan juga adik-adik di rumah tentang struktur teks laporan percobaan dan juga bagaimana cara menyajikannya kepada khalayak ramai. Kami harap Pak Carlos tidak jenuh-jenuhnya membagi pengetahuan kepada kami, kepada adik-adik di rumah dalam pertemuan-pertemuan mendatang. Ya, selalu siap. Oke adik-adik di rumah, saksikan terus, ikuti terus pembelajaran melalui media daring, melalui YouTube dan juga melalui aplikasi Edmodo. Salam literasi. Mantap. I am mix of emotions.